Yo, selamat malam, Put. Jangan lihat jersinya ya. Jadi ini hanya aku suka karena motifnya aja sih. Warnanya ungu, pink, Juventus. Tapi sebenarnya aku bukan fansnya Juve. Oke, lanjut. Kemarin ada beberapa pertandingan antara Liga Inggris. Ada pertandingan yang cukup seru sih, dari Chelsea versus Brentford kalau nggak salah, lihat dulu di HP ya, Brentford. Oke, nanti kita bahas. Lalu ada pertandingan antara Liverpool versus Watford, lalu ada City menjamu Burnley, dan yang terakhir ada CMU yang bertandang ke kandangnya Leicester. Lalu dari Liga Italia ada big match antara Inter versus Lazio versus Inter di kandangnya Lazio. Kita bahas dulu yang Lazio versus Inter. Oke, dari statistik Lazio, dari data ya, Lazio menguasai permainan dengan 52 penguasaan bola dan 48% untuk Inter Milan. Terus shot on goalnya ya sangat mendominasi sih, 19 berbanding 12. Terus 8-nya mengarah sih ke arah gawang kayaknya. Pelanggarannya 13 berbanding 12 untuk Lazio. Kartu kuning 3 untuk Lazio dan Inter 6. Kartu merah, sebenarnya ada kartu merah ini. Kalau nggak salah si Luis Felipe melakukan tindakan yang aku harus cari nanti pembahasannya sih, karena dia hanya merangkul ke sesama teman dan bercanda, tapi kok berbuah kartu merah. Gak tahu sih salahnya di mana, apakah itu termasuk pelanggaran atau menyerang, ya nggak tahu ya. Terus tendangan cornernya ya Lazio 7-3, penyelamatannya ya nggak usah dibahas. Oke, kita lihat highlightnya dulu. Dari highlightnya tadi, skornya 3-1 kemenangan untuk Lazio. Babak pertama Inter sempat unggul dari golnya Perisic 1-0 melalui tendangan penaltinya di menit kalau nggak salah 12 kalau nggak salah. Lalu Lazio berhasil membalas, baru bisa dibalas di babak kedua dari golnya Immobile di menit 64. Lalu akhirnya Lazio memastikan kemenangan 2 gol tambahan dari Felipe Anderson di menit ke-81 dan Sergej Milinkovic-Savic di menit 90 plus 1. Lanjut lagi. Jadi sebenarnya di babak pertama Felipe itu sempat ada peluang, tapi masih tetap digagalkan oleh Inter Milan. Terus babak kedua berjalan sangat seru, saling terbuka kalau aku lihat dari highlight. Menurutku kalau salah ya mohon dikoreksi dan di komen, boleh kok di komen di bawah. Terus kita langsung ke kartu merahnya Luis Felipe. Ya, aku lihat si Luis Felipe ini kan di kartu merah di menit 90 plus 7. Kayaknya sih selesai pertandingan atau akan selesai pertandingan. Jadi Luis Felipe itu tadi merangkul, ya bercanda sih dengan pemain Inter. Aku nggak tahu tadi pemain Internya nggak disebutkan sih. Aku juga tadi nggak terlalu
paham atau mengenal pemainnya Inter juga. Jadi dia bercanda dengan istilahnya apa ya, kalau gendong belakang, nah gendong tapi dari belakang gitu. Dan wasit menganggap itu seperti pelanggaran. Ya aku nggak tahu salahnya di mana, tapi ya nanti akan aku coba untuk mencarinya. Oke, kita lanjut ke Liga Inggris. Kita bahas Liverpool versus Watford versus Liverpool, di kandangnya Watford. Kemenangan untuk Liverpool, kemenangan yang lumayan, 5-0 langsung. Golnya itu dicetak oleh Sadio Mane, hat-trick Roberto Firmino di menit 37, 52 dan 90+1. Lalu Mo Salah. Ya, kalau dari data statistik penguasaan bola jelaslah Liverpool memegang kendali dengan margin yang sangat jauh, 77% berbanding 23% untuk Watford. Itu dominan sekali. Shot on goal 19, sedangkan Watford 6, peluangnya 2, hanya 2. Berarti Liverpool 19, shot on goalnya 8, shotnya 19, on goalnya 8. Cukup bagus. Lalu pelanggarannya Liverpool 10-4. Kita nggak usah bahas, nanti kalian bisa lihat di internet. Oke, yang aku mau bahas adalah pertandingannya. Awalnya golnya Sadio Mane. Ya, aku suka ini gol dari Sadio Mane. Kenapa aku suka? Umpannya Mo Salah itu sangat bagus sekali, melengkung pas di depannya, pas di barisan depan nyusuplah Sadio Mane. Gol itu gila, umpannya Salah gila banget. Aku lihat dari highlight pun juga Salah kelihatan hidup, maksudnya hidup, ada kontribusinya. Mane juga, Firmino akhirnya yang hat-trick, golnya juga bagus semuanya. Terus ya itu yang bisa aku bahas. Ya jelas harusnya Liverpool di atas kertas memang harus menang lawan Watford, apalagi Watford kan juga tim papan menengah ke bawah, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah, itu maksudnya. Lalu kita lanjut ke City dulu deh. City versus Burnley. Skornya 2-0. Yang nyetak gol si Bernardo Silva di menit ke-12 dan Kevin De Bruyne menit 70. Sebentar, aku ingat-ingat, kalau nggak salah Bernardo Silva ini yang golnya kayaknya ini gol yang nemu deh. Sebenarnya dua-duanya gol nemu, tapi aku lihat Burnley sedikit ada perlawanan. Kalau dari datanya, ya kalau data sih City jelas lah paling unggul dengan 71% penguasaan bolanya. Sisanya untuk Burnley. Shot 15 berbanding 7, pentargetnya on goalnya itu 6 berbanding 2. Ya kita nggak usah bahas City sih. City memang mendominasi. Aku lihat tadi highlightnya pun juga benar-benar hidup permainannya City. Dalam hati aku bilang, kapan MU kayak gini? Nah itu yang jadi PR. MU kapan seperti City? Nggak bisa-bisanya. City sudah bagus sih dari organisasi, terus penyerangan, walaupun banyak peluang-peluang yang terbuang juga, tapi ya overall City menang cukup mudah. Oke. Tadi sudah City sama Liverpool, sekarang kita ke Chelsea versus Brentford di kandangnya Brentford. Golnya dicetak oleh Ben Chilwell. Itu pun juga gol jatuh dari langit, sepakan dari luar kotak penalti. Sebenarnya crossing ke arah Lukaku mau nendang, tapi kena pemainnya, diblok dulu oleh pemain Brentford.
ada Chilwell, sikat masuk. Ya, aku lihat Brentford memberikan perlawanan sekali. Beberapa peluang yang didapat pun juga harusnya bisa menjadi gol, tapi ya kita tahu Brentford tim yang kecil, jadi finishing touch-nya pun juga masih jelek. Ada peluang yang sangat-sangat emas itu tadi kena tiang, kalau tidak salah, berarti benar itu kena tiang. Dan ya kalau datanya jelas lah Chelsea mendominasi, tapi tidak terlalu super power, 57% versus 43%. Shot on goalnya ini yang cukup menarik. Dari 43% Brentford, shot ke arah gawang Chelsea itu 16, 7 diantaranya on goal, sedangkan Chelsea cuma 5. Berarti bisa disimpulkan kan bahwa Chelsea kesulitan dalam meraih kemenangan. Kalau kemenangan yang ugly win seperti Coach Justin bilang, bisa dibilang seperti itu karena dia hanya menguasai permainan. Sepertinya ini muter-muter. Kalau aku tadi lihat sekilas sih memang banyak muter-muter, tapi yang jelas aku lihat banyak pelanggaran yang dibuat oleh kedua tim. Brentford 13 dan Chelsea 8. Ya, mungkin mau main MMA, jadi banyak sekali pelanggaran yang dibuat oleh Brentford. Kita lanjut ke match terakhir. Ya, ini aku kan fans MU, tapi kalau dibilang fans sejati ya bukan fans sejati, karena MU kalah. Dan di saat MU kalah ini, menit ke 85 aku sudah mematikan streamingku karena ya mainnya bener-bener hancur. Bayangin sekelas Maguire melakukan kesalahan dalam sebuah pertandingan yang penting kalau menurutku, karena kan masih ketat persaingan antar tim yang merebutkan posisi 1-5 ini. Jadi gol pertama dicetak oleh Tielemans, Youri Tielemans di menit 31. Prosesnya ya kalau aku bilang dari kesalahannya Maguire, antisipasi dari De Gea, karena De Gea yakin, kalau aku jadi De Gea aku yakin Maguire bisa melewati siapa ya asisnya itu, lupa aku ya, bisa melewati pemainnya Winchester. Tapi tak kenapa Maguire hilang konsentrasi, nggak bisa melewati, crossing lah itu bola ke Tielemans. Awalnya ditusuk dulu terus diumpan ke Tielemans, golnya bagus, dicip ke arah pojok, tiang jauh, De Gea juga nggak bisa apa-apa lagi, masuk. Oke. Terus sebenarnya MU ini sudah unggul dari Mason Greenwood, ketolong sama Mason Greenwood, walaupun Greenwood sendiri mainnya jelek. Ya memang masih muda, tapi harusnya nggak sering dimainkan karena Greenwood juga perlu istirahat. Kalau menurutku Greenwood mainnya jelek banget, giring sana sini, harusnya waktunya dia kasih Ronaldo, telat crossingnya, masih bingung mutar-mutar padahal sudah ada yang support. Itu aja untuk Greenwood. Terus menit ke 78 golnya Kaglar Soyuncu. Lagi-lagi kesalahannya Maguire. Ya nggak tahu ya, MU sekarang kok banyak yang lawak. Kalau nggak Maguire ya Fred, Lindelof, ya standar kalau Lindelof. AWB terlalu frontal kalau menurutku.
gol yang ketiga nanti ya, terlepas dari frontalnya tadi, yang di gol kedua ini Kaglar Soyuncu ini lagi-lagi salahnya Maguire karena dia telat untuk naik. Akhirnya Soyuncu nggak offset, berharapnya offset tapi ternyata nggak offset, nggak sama sekali. Dan ya kemelut sih sebenarnya, menurutku kemelut gitu. Scrimmage, nah scrimmage itu yang benar ya. Oke. Lalu gol dibalas oleh Marcus Rashford, ini bagus. Umpannya Lindelof maksudnya yang bagus. Selama pertandingan ya ini baru umpan yang masuk lah ke sasaran. Ronaldo di depan pun juga nggak ada yang support kalau dari awal tadi. Oke, kita bahas dulu gol-golnya. Lalu Jamie Vardy berselang 1 menit. Nah ini kenapa tadi kok aku bilang AWB terlalu frontal. Setelah golnya Rashford, sepertinya pemainnya MU ini hilang konsentrasi. AWB melakukan tackle, sebenarnya pelanggaran dulu, tapi karena jatuh ke pemain Leicester, akhirnya play on. Pemain MU tetap menganggap itu pelanggaran, yaitu bergantung pada wasit kayak pemain Indonesia. Di crossing sebenarnya ditutup oleh McTominay kalau nggak salah itu baru masuk, yang ya seingatku ditutup oleh McTominay, tapi McTominay kelewatan crossing. Nah waktu crossing itu aku melihat antara dua center backnya MU, antara di depannya itu si Lindelof dan satu Maguire. Si Lindelof itu mau nutup si Vardy, tapi mungkin karena dia melihat ada Maguire di belakangnya yang akan nutup juga karena sama-sama melakukan pergerakan mendekati Vardy. Nah mungkin dari situ si Lindelof balik lagi, dia tutup aliran crossingnya, tapi sayangnya Maguire ini juga kembali lagi nutup aliran crossing. Nah Vardy dibebaskan, nggak ada yang ngawal, crossing lah ke Vardy, tendang, selesai deh, 3-2. Gak kurang ngajar gimana itu, dua center back kok lost dari komunikasi. Wah gila, ini bukan malamnya si Maguire. Lalu golnya Patson Daka aku nggak bener-bener nggak lihat karena overall semuanya sudah selesai saat golnya Vardy menurutku. Pada menit 85 kan tadi aku langsung cut off, memang bener-bener sudah selesai ya. Kita bahas matchnya dulu. Matchnya Pogba nggak kelihatan, lalu si Bruno sama nggak kelihatan, crossingnya nggak ada yang bener. Kalau dari statistik MU ya jelas menguasai, tapi kan menguasainya cuma muter-muter aja. Aku melihatnya gitu. MU sangat kesusahan untuk menembus barisan Leicester. Karena itu aku sangat mendukung kalau MU memecat Ole. Aku melihat dari strateginya, ini strateginya super gila, gak ada yang jalan sama sekali. Bingung aliran bola ini mau kemana. Kalau ke depan Leicester ini bagus, waktu nutup celah-celahnya itu bagus, kecuali golnya tadi. Kalau golnya itu kan ya satu karena umpannya bagus, yang golnya Rashford yang pertama kan karena ketolong Greenwood. Tapi bagian belakang Leicester ini hampir dibilang rapat, sangat rapat sekali gitu. Dan sampai sekarang aku nggak ngerti fungsinya Pogba di MU itu seperti apa. Banyak pelanggaran yang diperbuat, terus dilakukan nggak penting lah pelanggaran itu. Dan aku merasa ya agak sedikit emosi si pemainnya. Lalu Bruno ya nyala di sana sini,
Jadon Sancho main tapi digantikan oleh Rashford, sedikit kelihatan tapi di babak awal-awal aja terus ya hilang. Yang kasihan lagi Ronaldo sangat-sangat terisolir dari pemain tengah. Kalau aku sih mendukung untuk Oli out, karena ini saatnya MU mencari pelatih baru dan lebih bisa bersaing lagi. Bayangin kalau kamu punya squad kayak MU, pasti harusnya ekspektasinya kan seenggaknya satu lah, atau enggak juara 2. Ada Ronaldo, finishing ballnya juga sudah ketutup kan, karena tahun lalu MU sulit dalam hal finishing. Sekarang sudah ada Ronaldo yang juga seorang finishing yang bagus selain Cavani. Nah itu yang nggak tahu dari MU. Kalau aku sih kemarin sempat ada baca berita kalau saat kekalahan terakhir atau pertandingan yang terakhir sebelum kemarin ini, sebelum jeda, itu direksinya MU sudah membicarakan tentang pemecatan Ole, tapi ternyata nggak jadi karena katanya mereka mendukung sepenuhnya Ole. Kalau menurutku ya Ole harusnya out. Oke, itu dulu. Lanjut nanti mungkin ada pertandingan, aku cekkan dulu. Sepertinya sih hari ini ada pertandingan tapi nggak tahu. Ya, Liga Indonesia ada big match tuh, Persija versus Arema jam 18.15 WIB. Liga Inggris nggak ada yang bagus, Everton ayam goreng Newcastle main. Terus Liga Italia Milan main, Atalanta Udinese. Oke, nggak ada yang bisa ditonton. Real Sociedad Celta Vigo. Oke, nggak ada yang bisa ditonton. Arsenal baru main hari Selasa. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.